adik-adik yang terkasih, Shalom. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali Kak Arum di sini bisa ditemani oleh Pak Ori. Iya, sama Kak Arum yang cantik. Kita akan bersama-sama melaksanakan sekolah minggu hari ini. Tentunya walaupun tetap di rumah saja, kita tetap harus menjaga kesehatan. Jaga jarak. Yes. Dan jangan lupa sering-sering cuci mulut. Iya. Ya cuci mulut habis makan Pak Ori. Betul sih ada betulnya ya. Betul ya. Habis makan kita cuci mulut, tapi yang terus paling terpenting adalah kita sering-sering cuci tangan. Cuci tangan. Yes, agar terhindar dari virus-virus COVID-19 gitu ya. Oke, kita akan memuji nama Tuhan dengan sebuah lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga, upahmu besar di surga. Baik adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Lipat tangan ya. Ayo anak-anak kita berdoa, ikuti Kak Arum ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini kami bisa berkumpul bersama melaksanakan sekolah minggu online kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu online kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Kak Arum, Ya, tema kita hari ini tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus melayani murid-murid. Demikian juga para murid diajak untuk siap melayani. Oke? Siap Kak Arum melayani siap, Tuhan? harus siap. Harus siap ya. Anak-anak juga siap dengan menyanyikan lagu melayani lebih sungguh. Perhatikan ya, dan kita menyanyikan lagu ini. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Baik adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Siap adik-adik? Siapkan hati dan pikiran. Oke. Dengarkan baik-baik ya. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan sehat. Yang terpenting adalah tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita bersama dengan orang tua kita. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, siap. Duduk yang manis, tangannya dilipat, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih, puji syukur Tuhan, karena Engkau sudah berkati kami, Engkau sudah sertai kami, sehingga kami pada saat ini bisa ibadah sekolah minggu bersama dengan anak-anak kami dengan penuh sukacita dan sehat senantiasa. Kiranya Roh Kudus saja yang menyertai kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke. Bacaan pada saat ini atau firman pada saat ini diambil dari Yohanes
13 ayat 1 sampai 20. Jangan lupa nanti dibaca. Oke, sekarang duduk yang manis. Bu Marta mau bercerita tentang firman Tuhan saat ini. Cerita Bu Marta kali ini melanjutkan ceritanya Pak Ori minggu lalu. Siapa yang minggu lalu sekolah minggu? Oke, kemarin banyak yang sekolah minggu, puji Tuhan. Sekarang mulai banyak yang sekolah minggu ya. Bu Marta lihat di grup itu banyak sekali yang sudah sekolah minggu. Wah, senang sekali ya. Kita setiap hari Minggu mendengarkan firman Tuhan. Kemarin Pak Ori bercerita tentang Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang makan bersama-sama ya. Anak-anak masih ingat gak ya murid-murid Tuhan Yesus itu siapa saja? Ya, ada Simon, ada Yohanes, ada siapa lagi? Yakobus, ada siapa lagi ayo? Siapa lagi ya? Ada Yudas. Pokoknya murid-murid Tuhan Yesus itu ada 12. Nanti kalau yang udah lupa dibaca lagi di Alkitab biar tidak lupa ya. Oke, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang perjamuan makan, dan di situ setelah Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka, akan mati, ya, akan kembali ke tempat Bapa di surga. Ya, wah kenapa ya Bu Marta kok Tuhan Yesus kembali ke tempat Bapa di surga? Ya, karena Tuhan Yesus itu mencintai semua orang, ya, tidak cuman mencintai murid-muridnya, sehingga Tuhan Yesus menuruti apa yang menjadi keinginan Bapa, yaitu harus kembali ke tempat Bapa di surga untuk menyediakan tempat buat kita semua, ya, agar kita itu selamat. Wah, luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus itu mau mati untuk kita semua, agar kita semua itu selamat. Ketika itu Tuhan Yesus gelisah hatinya karena mau meninggalkan murid-muridnya, mau mati. Ya, begitu pula dengan murid-muridnya juga gelisah. Wah, saya mau ditinggalkan sama Tuhan saya, mau ditinggalkan sama guru saya. Di situasi yang ya sangat sedih ya, mau ditinggal itu sedih sekali ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, Tuhan Yesus berdiri, jubahnya dilepas, ambil kain, ya, kain yang biasa untuk ikat pinggang itu, terus Tuhan Yesus ambil baskom, tahu baskom? Oh, di rumah ada ya? Ambil baskom, diisi air. Kira-kira apa yang mau dilakukan oleh Tuhan Yesus, ayo? Nggak tahu Bu Marta, mungkin mau buat cuci tangan atau buat apa, nggak tahu. Ternyata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, air itu untuk membasuh atau untuk mencuci kaki murid-murid Tuhan Yesus. Waduh, Tuhan Yesus kok malah membasuh atau mencuci kaki murid-muridnya Tuhan loh. Harusnya murid-muridnya Tuhan Yesus yang mencuci kakinya Tuhan Yesus. Malah ini Tuhan sendiri yang melakukannya kepada murid-muridnya. Ya, hingga ada murid yang bernama Simon atau Petrus nggak mau Tuhan. Masa sih Tuhan yang mau cuci kaki saya? Saya yang seharusnya cuci kakinya Tuhan. Tapi Tuhan tetap tidak menasihati kepada Simon Petrus, karena Simon Petrus itu sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Akhirnya Simon Petrus mau dibasuh atau dicuci oleh Tuhan Yesus. Kira-kira itu kenapa ya? Kok Tuhan mau melakukan seperti itu? Ya, ternyata Tuhan punya tujuan tersendiri. Jadi Tuhan itu ingin memberi nasihat atau memberi contoh
kepada murid-muridnya agar murid-muridnya itu saling mengasihi, saling menghormati, ya, dan diwujudkan melalui melayani. Nah, siapa di sini yang sudah melayani? Saya Bu Marta sudah. Ketika sekolah minggu saya mau membawakan mengedarkan persembahan. Ya, betul. Itu salah satu contoh melayani. Nah, di sini Tuhan Yesus melayani murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita agar kita mau melayani, mengasihi siapapun. Tidak boleh pandang itu orang yang lebih rendah dari kita, atau orang yang orang yang lebih umurnya lebih rendah, atau pokoknya orang yang lebih rendah dari kita. Kita tidak boleh memandang orang lain. Siapapun harus kita layani, harus kita hormati. Ya, banyak sekali contoh-contohnya, ya. Nah, anak-anak, kasih Tuhan itu begitu besar buat kita semua. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari itu kasih Tuhan bisa kita lihat melalui kasih orang tua kepada kita. Orang tua itu mengasihi kita, tidak pandang kita itu nakal, kita itu beleng, ya. Tetap saja orang tua mengasihi kita. Ketika kita sakit dirawat, ketika kita lapar kita dikasih makan, ya, dengan penuh kasih. Seperti itulah kasih Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus nggak pandang kita itu siapa. Kadang Bu Marta juga beleng, kadang Bu Marta juga nakal, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah memandang siapapun, ya, mungkin orang-orang di jalanan yang nakal, pemulung atau apa-apa, semuanya Tuhan kasihi. Jadi Tuhan tidak pernah melihat apapun, tidak pernah memandang derajat apapun. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh atau pedoman kepada anak-anak semua agar kita bisa seperti Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang. Kakak, adik, orang tua, kakek, mbak di rumah kita juga semuanya harus kita hormati dan kita kasihi. Nah, itu cerita Bu Marta kali ini. Ya, Bu Marta juga saat ini sedang senang karena kita sebentar lagi mau merayakan Paskah, ya. Walaupun ya bagaimana, karena kalau menurut cerita dari tadi, ya, Tuhan Yesus harus mati untuk kita semua. Tapi kita bersyukur, bersukacita karena Tuhan mengasihi kita. Coba kalau dulu Tuhan, aku nggak mau ngasihi Marta, aku nggak mau ngasihi siapa-siapa, biarkan saja, ya, kita tidak akan selamat. Siapa yang pernah mendengar surga? Ya, nah, Tuhan Yesus itu ketika mati dia bersama Bapaknya di surga untuk menyediakan tempat buat kita. Makanya nanti kalau kita mati, kita masuk ke surga. Siapa yang mau? Ya, semuanya, ya. Semuanya pasti nanti akan masuk surga. Nah, Tuhan Yesus di sana menyediakan tempat buat kita. Tapi tadi Tuhan Yesus memberikan pedoman atau memberikan contoh kepada kita agar kita mau menjadi anak-anak seperti Tuhan Yesus yang mau mengasihi, yang mau menghormati, sehingga nanti kita kalau sudah mati kita akan tinggal bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Begitu pula saat ini juga orang tua yang mendampingi kalian ibadah sekolah minggu itu juga wujud nyata bahwa orang tua mengasihi kita, melayani kita, ya. Jadi orang tua saat ini sedang melayani anak-anak, mendampingi anak-anak,
untuk ibadah sekolah minggu. Orang tua juga sudah melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Ya, semoga Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita sampai selama-lamanya, sampai nanti akhirnya kita kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Ini ceritanya. Jangan lupa nanti Alkitabnya dibaca bersama dengan orang tua agar anak-anak tahu, ternyata saya ini anak-anak Tuhan Yesus. Saya harus juga seperti Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau sudah mau mati buat kami. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami sehingga kami tidak binasa. Layakkan kami untuk mengucap syukur. Ampuni kami Tuhan karena kami belum mampu menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami dan mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan lupa amplopnya ditulisi untuk sekolah minggu dan dititipkan pada orang tua. Ketika orang tua pergi beribadah, bisa diserahkan kepada Bapak Ori atau Kakak Dewi Sri Handayani. Dan kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Siap? Oke. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik, anak-anak semua, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Demikian juga Tuhan mengajak kita untuk melayani dimanapun kita berada. Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan satu lagu, Kerja Buat Tuhan Terlalu Manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan terlalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan terlalu manis. Yuk sekali lagi ya. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan terlalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara,
serta Tuhan terlalu manis. Serta Tuhan terlalu manis. Baik adik-adik yang terkasih, marilah kita bersama-sama akan berdoa. Lipat tangan ya. Tuhan, terima kasih Tuhan jikalau Engkau telah memberkati sekolah minggu kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhir dengan lancar. Kiranya Tuhan tetap memberkati anak-anak semua, adik-adik semua yang sampai saat ini tetap di rumah saja. Berilah kesehatan selalu untuk mereka semua. Terima kasih Yesus, amin. Baik adik-adik yang terkasih, sekolah minggu kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sering-sering cuci tangan, pakai masker, dan kalau ada tugas jangan lupa dikerjakan. Sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan. Iya. See you, God bless you. God bless you.